Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Bauji di channel kesayangan kita Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi besok sudah Senin 6 Januari 2025 ya. Artinya kita sudah kembali ke aktivitas normal seperti biasa, masuk sekolah untuk guru yang ngajar, untuk tendik ya mempersiapkan lain-lain gitu ya. Oke. Dan terutama untuk operator berarti mempersiapkan rilis dapodik baru semester genap. Nah, dalam video ini akan ada 6 pembahasan ya. Kita akan membahas tentang kapan dapodik baru rilis, kemudian bentuk update dapodiknya seperti apa, lalu dana BOS juga akan kita bahas sedikit, kemudian informasi NRG juga akan kita bahas, kemudian yang kelima ini cukup penting ya, konflik PPG yang mungkin timbul ya. Apa bisa Bang? Ya bisa saja, ini hanya persiapan aja gitu ya. Kemudian informasi terkait dapodik yang dikunci gitu teman-teman ya. Tapi sebelum melanjutkan menonton videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Ngapakpedia, jangan lupa di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari dunia pendidikan. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kapan dapodik baru rilis. Ya, kemarin waktu saya live TikTok, pertama kali live TikTok juga sudah ada yang nanya kapan rilisnya. Saya jawab ya pasti di bulan Januari ini harusnya sudah rilis. Nah, melihat dari video tahun lalu ya, ini tahun lalu saya sempat upload video tentang rilis dapodik semester genap itu tanggalnya 11 Januari. Artinya pertengahan bulan Januari sudah rilis teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja saat video ini dibuat, belum itu dapodik masih dapodik lama dan yang baru belum rilis. Untuk perkiraan ya kemungkinan sih minggu kedua setelah masuk ya, antara ini nih tanggal 12 sampai 18 angka antara itu ya kemungkinan teman-teman. Jadi kita tunggu saja, nanti di channel Ngapakpedia pasti akan update jika sudah ada informasi dapodik baru rilis gitu teman-teman ya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah bentuk update dapodiknya. Nah, di sini teman-teman jangan buru-buru dulu untuk menghapus dapodik yang lamanya ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama ya bentuknya berupa patch, artinya kalau berupa patch itu kita harus menggunakan dapodik yang lama lalu diupdate menggunakan patch tersebut menjadi dapodik semester genap gitu. Atau bisa saja berupa installer teman-teman ya. Kalau berupa installer berarti dapodik lamanya harus di uninstall. Jadi masih ada dua kemungkinan karena di tahun lalu juga update semester genap itu berupa patch, tidak berupa installer. Tapi nanti kalau sudah rilis, ada dua-duanya rilis, nanti saya rekomendasikan yang terbaik yang mana gitu teman-teman ya. Biar tidak muncul bug atau error gitu teman-teman menurut saya. Tapi ya kita tunggu saja bentuk update-annya itu apakah berupa patch yaitu pembaruan atau berupa installer yaitu aplikasi yang baru gitu ya. Jadi bentuknya ada dua kemungkinan seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah kapan dana BOS cair. Oke. Jadi untuk teman-teman operator atau bendahara BOS yang baru, untuk mengecek kapan BOS cair, kalian bisa lihat di Boskemdikbud ya. Nah, di sini di Boskemdikbud itu nanti ada notifikasinya kalau memang sudah akan cair. Kemungkinan kalau berdasarkan waktu webinar kemarin itu eh, dana BOS akan ada percepatan pencairan ya. Yang paling cepat ya minggu ini gitu. Paling cepatnya minggu ini. Tapi kita tunggu saja. Jadi nanti teman-teman lihat di sini di daftar penyaluran ya. Nah, di sini masih 2024, artinya yang tahun 2025 belum ada penyaluran gitu ya, masih belum ada notifikasi sama sekali di websitenya. Jadi kita masih menunggu informasi paling cepatnya minggu ini teman-teman ya. Tapi kalau melihat dari sini saja sepertinya ya belum, minggu ini kemungkinan belum ya. Dengan catatan kalau teman-teman dana bosnya pengen turun di gelombang pertama ya, gelombang pertama kalian harus arkasnya harus sudah selesai dan sudah tutup PKU, itu harus wajib banget. Walaupun batas maksimalnya tanggal 31 Januari ya untuk pembuatan laporan sampai bulan Desember, artinya tahap 2. Tapi semakin cepat semakin baik teman-teman, karena sudah ganti bulan ya, intinya kan anggaran sudah selesai ya, tidak ada apa-apa lagi. Jadi yang belum selesai dana bos laporannya di Arkas segera diselesaikan biar nanti dana bos tahun 2025 segera segera turun gitu teman-teman ya.
Oke, itu informasi terkait dana bos. Kemudian informasi terkait NRG. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat video TikTok saya, silakan teman-teman bisa simak video TikTok saya terkait NRG. Ya, itu sudah saya bahas. Nah, di sini nih, ya, terkait NRG. Jadi, sekali lagi, berdasarkan informasi dari Dapodik Official, NRG itu tidak ada pengaruhnya berdasarkan inputan nomor sertifikasi kalian di Dapodik. Jadi kalau kita belum input nomor sertifikasi Dapodik, ya NRG tetap bisa keluar ya. Jadi setiap guru yang PPG-nya lulus pasti akan dapat NRG. Entah itu diinputkan nomor sertifikasinya di Dapodik atau tidak. Bahkan ada wacana bahwa nanti sertifikasi pendidik guru itu akan masuk otomatis oleh sistem ya ke dalam Dapodik. Jadi operator tidak perlu menginput. Itu sih cara terbaik ya, paling aman ya. Jadi operator tidak menanggung beban gitu ya. Jadi kita tunggu saja nanti setelah rilis Dapodik apakah ada update info tersebut terkait otomatisasi masuknya data riwayat sertifikasi guru ke dalam Dapodik. Kalau masih manual ya berarti tugas operator nanti menginput riwayat sertifikasi guru ke dalam Dapodik dengan catatan NRG-nya sudah keluar. Bang, misalnya NRG-nya belum keluar mau diinput nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, silakan saja diinput, tapi nggak ngaruh apa-apa intinya ya. Prosedurnya kan dapat sertifikasi, dapat NRG, baru input di Dapodik. Itu alurnya menurut Dapodik Official urutannya seperti itu. Setelah input di Dapodik baru cek info GTK-nya valid atau tidak. Kemudian yang piloting 3, piloting 2 juga sabar karena piloting 1 yang PPG-nya lulus piloting 1 pun energinya belum keluar. Jadi sabar aja, nggak usah nanya sana sini gitu ya. Intinya kalau sudah keluar pasti pasti nanti ada informasinya gitu teman-teman. Nggak usah nanya, pokoknya silakan cek saja di info GTK ya. Jadi untuk mengecek NRG itu ada di info GTK kalian ya. Teman-teman bisa simak di sini. Gimana ya? Nah, kapan NRG terbit dan di mana ceknya? Ini saya sudah upload videonya di TikTok. Teman-teman bisa simak video ini ya. Yang jelas ceknya di info GTK gitu ya. Informasi yang kelima yaitu konflik PPG yang mungkin timbul. Jadi ini hanya berdasarkan perspektif saya sendiri ya teman-teman ya, karena saya sedang mengalami di mana sekolah saya adalah sekolah SMK, rombelnya rombel kecil, tapi yang lulus sertifikasi itu ada 3 orang guru, di mana ketiga-tiganya mapelnya berbeda. Ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, dan ada Bahasa Inggris. Ya, ketiga-tiganya jelas kurang jam secara jam mengajarnya. Nah, ketiga-tiganya kurang jam sehingga harus ada tugas tambahan yang mereka ambil. Nah, konflik inilah yang mungkin akan timbul kalau teman-teman yang sekolahnya kecil tapi guru yang lulus PPG-nya banyak. Gimana? Karena tugas tambahan itu kan terbatas ya, yang bisa diakui untuk info GTK ya, untuk validasi jam mengajar guru. Jadi kalau misalnya ada 5 guru sertifikasi, tapi tugas tambahannya hanya ada 3 misalnya yang tersedia, maka yang 2 kan tidak dapat tugas tambahan. Kalau kelima-kelimanya tidak penuh jam mengajarnya. Nah, ini nanti ada kemungkinan sedikit selisih, maksudnya siapa yang terpenuhi dulu 24 jam, siapa yang tidak gitu ya. Jadi, sebagai operator saya sarankan jangan mau memutuskan siapa yang mendapat tugas tambahan tersebut. Jadi harus dirapatkan untuk pembagian ini. Ya walaupun sebagian besar sekolah pasti seperti itu ya, untuk pembagian tugas tambahan itu diatur oleh kepala sekolah bersama dewan guru dengan cara dirapatkan ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman operator mendapat masalah karena terkait pembagian tugas jam mengajar. Walaupun ya sekali lagi, walaupun sepemahaman saya, kalau dalam satu sekolah itu hanya ada 1 guru mapel yang sertifikasi, maksudnya bukan satu saja orang ya, maksudnya guru mapelnya, misalnya guru bahasa Indonesia cuma 1, PPKN-nya cuma 1, bahasa Inggrisnya cuma 1 gitu. Kalau mereka sertifikasi dan jamnya kurang, saya rasa akan tetap valid. Dengan catatan memang beliau cuma satu-satunya guru di tempat tersebut. Saya juga sedang mencari informasi terkait hal ini. Apakah benar kalau satu-satunya guru dan guru itu kurang jam, apakah tetap akan valid atau tidak? Teman-teman yang merasakan hal tersebut dan sudah mengalami, silakan bagikan pengalamannya di kolom komentar ya, biar teman-teman guru yang lain juga
tahu gitu ya. Ya, makanya ada sedikit mungkin konflik di mana kalau yang lulus PPG-nya itu banyak tapi jamnya sedikit gitu teman-teman ya. Itu yang saya maksud konfliknya ya. Konflik internal di dalam sekolah tersebut. Gitu teman-teman. Karena kan yang lulus PPG tahun 2024 cukup banyak. Oke, itu poin kelima yang ingin saya sampaikan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang informasi Dapodik yang digunakan. Jadi di grup Facebook, di grup WhatsApp, di sosial media lainnya, bahkan di TikTok itu sudah ramai beredar bahwa Dapodik dikunci, Dapodik dikunci. Ya, jadi sebenarnya Dapodik itu tidak mungkin dikunci, teman-teman ya. Tidak ada wacana untuk Dapodik dikunci. Karena ya pendataan sekolah itu ada di dalam Dapodik, teman-teman. Nah, misal Dapodik dikunci di sini yang dimaksud adalah mungkin tidak ada penambahan guru honorer lagi di sekolah negeri. Artinya bukan bukan tidak ada benar-benar di stop, tapi alurnya mungkin berbeda. Mungkin saja seperti ini. Yang PNS harus diangkat dari P3. Yang P3K harus diangkat dari guru yang sudah terdata di Dapodik. Nah, guru yang terdata di Dapodik ini berasal dari PPG Prajabatan. Mungkin alurnya seperti itu. Mungkin ada perubahan seperti itu. Tapi kan selama belum ada edaran pastinya, ya udah kita ngalir aja teman-teman ya. Kalau sudah rezekinya jadi guru dan terdata di Dapodik ya nggak masalah ya. Jadi teman-teman yang PPG Prajabatan, kalau memang rezekinya bisa daftar P3K, ya syukur. Teman-teman yang sudah ngajar di sekolah tapi belum terdata di Dapodik, ya sabar aja. Kita masih menunggu regulasi pasti terkait Dapodik ini atau terkait penambahan guru ke dalam Dapodik ya. Tidak ada edaran yang memastikan bahwa Dapodik akan dikunci. Sama sekali tidak ada. Sekali lagi ditegaskan, saat ini, saat saya membuat video ini, tidak ada informasi yang pasti bahwa Dapodik akan dikunci. Tidak ada sama sekali. Kemungkinan hanya untuk yang guru negeri, ya. Itu pun tidak dikunci, tapi perubahan alur masuk menjadi guru. Mungkin seperti itu, agar lebih terstruktur gitu. Mungkin seperti itu ya. Sekali lagi mungkin ya, tidak pasti tapi mungkin gitu teman-teman. Jangan diambil kesimpulan iya ya, tapi masih mungkin. Sekali lagi kalau belum ada edarannya wis tunggu aja. Itu ya. Jadi itu teman-teman 6 informasi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman operator semuanya dan teman-teman guru juga di sekolah. Jadi ada 6 poin penting persiapan dirilisnya Dapodik semester genap dan juga persiapan hal lain di luar Dapodik yang akan kita bahas di semester genap ini. Gitu ya. Kalau ada hal-hal kecil lain yang di luar ini ya mari kita bahas di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata ya saya mohon maaf. Kalau ada misinformasi ya mohon dikoreksi di kolom komentar. Karena ini sepemahaman saya. Sekali lagi 6 poin ini adalah berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pemahaman saya pribadi. Gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe. Oke, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.